Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, yang sebelumnya sudah menyampaikan ingin berkunjung, ingin bersilaturahim, tapi mohon maaf karena kesibukan Bapak SBY dan juga baru saja kembali dari luar kota, maka baru bisa dilakukan malam hari ini. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Partai Demokrat ini memang lucu sekali. Mereka masih jumawa, masih belum bangun dari tidur panjangnya. Masih merasa mereka pemenang pemilu. Dan presidennya masih Pak SBY. Halunya sudah nggak ketulungan. Mengusung bakal capres di koalisi perubahan. Kayaknya sudah pasti menang saja. Makanya mereka nggak menemui siapapun tuh. Kecuali dua parpol koalisinya, Nasdem dan PKS. Sehingga ketika Golkar datang, kesannya Golkar yang membutuhkan Demokrat. Akibatnya bisa disimak nih pidatonya Ketua Umum Mas AHY. Mereka merasa dibutuhkan, padahal yang datang itu Partai Golkar. Yang jumlah anggota parlemennya jelas di atas Demokrat. Yang beberapa kadernya jadi menteri. Dan sekarang bergabung di koalisi pemerintah, pendukung pemerintah. Saking halunya Mas AHY, malah menawari bergabung dengan koalisi perubahan. Kasihan bener ini Ketua Umum Demokrat. Makin hari mestinya belajar politik dengan benar. Halusinasi dengan fakta politik jelas berbeda jauh. Bagaimana Demokrat mau besar jika cara bermain politiknya masih kelas bawah? Katanya koalisi perubahan membuka diri untuk parpol lain, untuk mengelola negara besar, sehingga Demokrat dan Golkar punya peran lebih besar di masa mendatang. Apa Mas AHY lupa? 9 tahun terakhir, Demokrat tidak berperan membangun negeri ini. Ada ding ya? Maaf, ada. Pak Erlangga yang datang ke Demokrat juga sempat ditemui Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Pak SBY. Mas AHY menuturkan bahayanya benturan ideologi yang dapat membahayakan politik, tapi bisa menimbulkan korban jiwa, utamanya eksploitasi politik identitas. Nah, apa Mas AHY lupa? Dulu waktu 2017, ketika bertarung di Pilkada DKI, siapa yang usung politik identitas? Bukankah bakal capres koalisi perubahan? Pak Anies Baswedan yang sangat identik dengan politik identitas. Partai Umat yang juga ikut mendukung Pak Anies juga menyatakan mengusung politik identitas. Kalau Partai Golkar jelas tidak membawa politik identitas. Kok bicara soal politik identitas ke Partai Golkar? Aneh banget ya. Apa yang Mas AHY sampaikan itu harusnya disampaikan ke Pak Anies. Jangan bawa model Pilkada DKI ke level Pilpres 2024 mendatang. Bila perlu Pak Amin yang membawa gerbong Partai Umat juga dinasihati itu. Sudah tidak zamannya lagi bawa-bawa politik identitas di ruang politik Indonesia. Katanya Demokrat mau menentang keras kalau ada radikal kanan maupun kiri, mau menghancurkan persatuan di Indonesia. Tidak perlulah bilang keluar ke masyarakat kalau Demokrat komitmen melawan politik identitas. Kan jelas Pak Anies kemana-mana itu memanfaatkan tempat ibadah untuk mengumpulkan massa. Kenapa Mas AHY diam saja? Kapan coba pernah pesan supaya bakal capres koalisi perubahan tidak mengumpulkan massa di tempat ibadah? Ini loh susahnya. Ini susahnya sebuah partai dipimpin orang yang tidak melihat realitas politik, menutup kenyataan yang ada kalau mereka sebenarnya bukan lagi parpol pemenang pemilu. Kalau mereka sebenarnya sudah bukan siapa-siapa lagi, tapi merasa seakan-akan mereka masih besar. Mas AHY, Pak SBY jadi presiden sudah 9 tahun. Dan fraksi Demokrat di DPR sudah bukan mayoritas lagi.
Jangankan sama PDIP, wong sama PKS saja kalah jumlah kursinya. Bangun dari tidur panjangmu, Mas. Hadapi kenyataan kalau Demokrat bukan partai besar. Datangnya Golkar ke Demokrat itu mau mengajari kalau sebagai partai besar juga harus mengajak parpol mediocre untuk merasa dihargai. Itu saja. Kayaknya Golkar kasihan melihat Demokrat terjebak di koalisi perubahan. Bisa jadi ada tujuan lain yang mau dilakukan Pak Erlangga. Bisa jadi beliau itu mau menyelamatkan Anda, Mas Ahaye, biar tidak ikut terperosok diajak Nasdem dan PKS. Lihat saja, sejak mendeklarasikan Pak Anies, hanya Golkar yang bersedia bertemu PKS dan Demokrat. Sementara parpol lainnya sama sekali tidak membuka komunikasi dengan kalian. Kenapa? Karena isu-isu yang mau kalian bawa, isu perubahan tidak signifikan, tidak ditangkap masyarakat. Pak Anies mau membawa perubahan seperti apa? Rekam jejaknya di Jakarta 5 tahun, tidak membawa perubahan sama sekali di sana. Bagaimana mau membawa Indonesia dengan lebih baik? Kalau dulu Golkar pernah mendukung pemerintah Pak SBY, dan sekarang membuka komunikasi, bukan berarti mereka mau bergabung dengan koalisi perubahan. Pilihan konkret Golkar itu mendukung PDIP usung Pak Ganjar, atau merapat ke Gerindra memperjuangkan Pak Prabowo. Lalu apa fungsinya datang ke Demokrat? Ya menyadarkan petinggi Demokrat kalau mereka masih punya waktu, masih ada kesempatan mencabut dukungan ke Pak Anies dan bergabung ke koalisi yang lain. PKS kita lihat tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang membuka diri pada mereka. Pak Prabowo Subianto yang coba ditarik-tarik PKS, atau Pak Sandiaga yang ditawarkan jadi bakal cawapres Pak Anies, tidak merespon apapun yang disampaikan PKS. Nasdem mengalami penggembosan besar-besaran di internal partai ini. Bukan hanya jajaran DPP, hingga DPW. Bahkan petinggi Nasdem menarik diri ya gara-gara usung Pak Anies sebagai bakal capres. Dalam bahasa Bukoni, Nasdem itu flying high, flying cheap. Gayanya doang tinggi, tapi faktanya suka yang receh. Tindakan tidak sesuai ucapan. Makanya Bukoni mundur dari Dewan Pakar Nasdem. Apakah tidak cukup tergambarkan ini? Apa efek-efek yang ditimbulkan dari niat mereka mengusung Pak Anies? Dan sampai sekarang baru Partai Umat yang berniat merapat. Tokoh yang mendukung mereka juga baru Pak mantan Wamenkumham. Nih, ingat kan dengan Pak Denny Indrayana? Lihat saja, sudah seminggu sejak Lebaran, tidak ada pergerakan apapun Pak Anies atau tim 8 yang katanya membantu Pak Anies menyiapkan segala sesuatunya agar elektabilitasnya makin baik. Golkar itu berharap Demokrat masih bisa ikut dalam arus besar politik Indonesia. Ya, mungkin sebagai balas jasa. Dulu pernah mendapat kue sewaktu Pak SBY jadi presiden. Makanya mereka mencoba narik Demokrat bergabung di koalisi pendukung pemerintah. Gimana Mas Ahaye? Masih mau bertahan di koalisi perubahan? Siap-siap perolehan suara makin merosot dan mengecil? Ini pemilu pertama kali yang bakal Anda jalani. Kalau hasilnya lebih buruk dari 2019, maka legitimasi Anda sebagai ketua umum bakal makin nyungsep. Dan bisa-bisa di tengah jalan Anda akan digulingkan. Atau justru sebelum digulingkan Anda malah terguling sendiri. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.